Kolosium di Roma berdiri sebagai monumen kemegahan Kekaisaran Romawi. Ini adalah simbol kuat dari keterampilan arsitektur Romawi dan ambisi kekaisaran. Namun, struktur ikonik ini juga mewakili sisi gelap hiburan Romawi, pertandingan gladiator. Di dalam dinding Kolosium, ribuan gladiator dan hewan menemui ajalnya. Pasir menyerap darah mereka, sebuah pengingat suram tentang biaya manusia dari tontonan umum yang populer ini. Sejarah Kolosium memaksa kita untuk menghadapi kompleksitas masyarakat Romawi, kemajuannya bersamaan dengan kebrutalannya. Kolosium awalnya dikenal sebagai Amphitheater Flavianus, dibangun pada abad pertama Masehi. Konstruksinya merupakan prestasi teknik. Arena besar ini dapat menampung hingga 50.000 penonton, semuanya ingin menyaksikan acara hari itu. Pertarungan gladiator adalah daya tarik utama, tetapi tontonan lain juga terjadi. Pertempuran laut tiruan, perburuan hewan, dan bahkan eksekusi publik menyediakan hiburan bagi massa Romawi. Oleh karena itu, Kolosium mewujudkan kecemerlangan arsitektur dan dahaga akan hiburan kekerasan yang menjadi ciri peradaban Romawi. Untuk memahami daya tarik Romawi dengan gladiator, kita harus melihat melampaui Kolosium ke asal-usul kontes brutal ini. Pertarungan gladiator tidak berasal dari Roma. Praktik ini kemungkinan muncul tradisi Etruskan sebelumnya. Di antara orang Etruskan yang mendiami semenanjung Italia sebelum kebangkitan Roma, pertempuran ritual sering menyertai pemakaman. Pertarungan ini diyakini untuk menenangkan arwah orang mati. Bangsa Romawi yang menaklukkan dan menyerap budaya Etruskan, mengadopsi dan mengubah ritual darah ini. Apa yang dimulai sebagai praktik khidmat berkembang menjadi bentuk hiburan massal. Bangsa Romawi menyukai tontonan, dan pertarungan gladiator memberikan campuran kekerasan, keterampilan, dan drama yang kuat. Awalnya diadakan di pemakaman atau festival keagamaan, pertarungan gladiator secara bertahap menjadi sekuler. Mereka kehilangan makna religiusnya, dan berubah menjadi pertunjukan hiburan publik yang didanai oleh elit kaya dan kaisar yang mencari persetujuan publik. Saat Republik Romawi bertransisi menjadi Kekaisaran Romawi, pertandingan gladiator menjadi semakin penting dalam masyarakat Romawi. Mereka bukan hanya hiburan, mereka adalah alat untuk kontrol sosial dan politik. Ungkapan roti dan sirkus dengan sempurna merangkum peran permainan ini. Dengan menyediakan biji-bijian gratis dan tontonan mewah, Kaisar Romawi dapat menenangkan massa dan mempertahankan cengkeraman kekuasaan. Permainan mengalihkan perhatian penduduk dari kerusuhan politik dan kesulitan ekonomi. Sehari di arena menawarkan kesempatan bagi orang Romawi biasa untuk melepaskan diri dari kenyataan kehidupan sehari-hari dan mengalami sensasi pertempuran secara tidak langsung. Popularitas pertarungan gladiator didorong oleh lebih dari sekadar kekerasan. Keterampilan dan keberanian yang ditampilkan oleh para gladiator dikagumi. Gladiator yang sukses, beberapa di antaranya adalah budak yang telah berjuang menuju ketenaran dan kekayaan, menjadi pahlawan dan selebriti. Popularitas pertarungan gladiator mengungkapkan interaksi kompleks dari berbagai faktor dalam masyarakat Romawi. Di satu sisi, orang tergoda untuk memandang selera Romawi akan olahraga darah sebagai tanda kebiadaban. Namun, pandangan sederhana seperti itu mengabaikan kompleksitas sifat manusia dan konteks sejarah tertentu dari Roma kuno. Bangsa Romawi hidup di dunia di mana kekerasan adalah hal biasa, peperangan sering terjadi, dan hukuman publik seringkali brutal. Pertarungan gladiator dalam konteks ini mungkin dilihat hanya sebagai bentuk kekerasan lain yang dapat diterima. Permainan ini juga menyediakan pelepasan emosi yang kuat. Kerumunan di Kolosium dapat mengalami sensasi kemenangan dan penderitaan kekalahan bersama para gladiator. Mereka dapat mendukung favorit mereka, bertaruh pada hasilnya, dan terlibat dalam pelepasan emosi kolektif. Kaisar Romawi dengan cepat menyadari potensi politik dari pertandingan gladiator. Dengan mensponsori permainan mewah, Kaisar dapat menunjukkan kekayaan, kemurahan hati, dan hubungan mereka dengan rakyat. Tontonan ini diatur dengan hati-hati untuk mengesankan dan menenangkan massa. Mereka memperkuat citra Kaisar sebagai penguasa yang kuat dan murah hati. Permainan juga bisa digunakan untuk membuat pernyataan politik. Kaisar dapat mengampuni atau mengeksekusi penjahat di arena, mengirimkan pesan yang jelas tentang kekuasaan mereka dan sikap mereka terhadap keadilan.
Mereka bahkan dapat menggunakan permainan untuk secara halus melemahkan saingan mereka, atau memberi penghargaan kepada sekutu mereka. Oleh karena itu, arena gladiator menjadi panggung teater politik, tempat kekuasaan ditampilkan, diperkuat, dan terkadang bahkan ditantang. Warisan pertandingan gladiator beragam. Mereka menawarkan jendela yang menarik ke dalam masyarakat Romawi, mengungkapkan kompleksitas dan kontradiksinya, yang dulunya merupakan tempat kematian dan tontonan, sekarang berdiri sebagai pengingat akan kekuatan hiburan yang abadi, daya pikat kekerasan, dan hubungan kompleks antara penguasa dan yang diperintah. Jika kamu suka dengan video pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.